花岡不二夫だよ。スズランもこの喧嘩に参戦する。クソてめえら！ Hello Brovers, beberapa hari yang lalu kita udah bahas trailer dari High and Low The Wars X Cross, di mana pada trailer tersebut kita sudah berasumsi bahwa sosok sekolah Suzuran ini akan fix masuk perang besar ini karena banyak sekali bukti-bukti kecil yang sepertinya memang mengharuskan pihak studio untuk memasukkan Suzuran ke dalam perang ini. Nah, gak lama dari trailer breakdown gua rilis, tiba-tiba ada yang DM gua nyuruh bahas bocoran yang sempat tersebar di TV-TV Jepang. Jadi bocoran itu sebenarnya diperuntukkan untuk TV Jepang aja guys, bukan untuk TV kita gitu, nggak bakal ada. Dan itu emang official dari studionya langsung, bukan colongan sebenarnya. Tapi bocoran tersebut tanpa sengaja bocor dan sampai ke Indonesia dan akhirnya bikin rame hype-nya lagi. Anyway, video ini gue bakal bahas bocoran sekaligus bahas beberapa data identitas dari tiap karakter pemimpin Suzuran. Ada 6 orang ya kalau nggak salah. Nah, itu nanti bakal kita ulik tuh bareng-bareng. Sekalian aja daripada dipisah gitu kan ya, videonya agak mager aja gitu gue ngeditnya. Tanpa berlama-lama lagi, Hikuzo. Ini dia detail bocoran High and Low The Wars X Cross, and welcome back to Clip on X Breakdown. Oke, awal-awal kita akan bahas 6 petinggi Suzuran terlebih dahulu nih ya, santai. Untuk mengetahui secara pastilah apakah mereka ini ada kaitannya dengan para petinggi yang zaman Crow Zero atau tidak gitu. Karena kan katanya ada yang ada yang sepupu atau keponakan, lupa gue. Yang sepupu keponakan, ya pokoknya itulah ya. Yang paling pertama itu ada pria yang selalu pakai masker yang bernama Kamui. Sosok Kamui ini mempunyai kemampuan yang mirip seperti Rude Boys gitu cuy, dimana dia itu dapat melakukan berbagai macam gerakan-gerakan parkour yang akan memudahkannya dalam bertarung ataupun mengejar musuhnya. Bisa dibilang Kamui ini adalah salah satu petinggi yang mungkin anak buahnya si Kamui ini atau faksinya si Kamui ini juga mempunyai kemampuan yang sama. Jadi bisa dibilang Kamui ini adalah salah satu pemimpin Suzuran yang punya kecepatan dan kelincahan di atas rata-rata pemimpin yang lainnya gitu. Jadi kalau ada momen kejar-kejaran sama geng sekolah lain gitu ya, si Kamui ini paling jago gitu cuy buat ngejar musuhnya. Untuk tokoh Kamui sendiri diperankan oleh salah satu anggota boy band grup Fantastics dari Exile Tribe bernama Kimura Keito. Ya emang serba boyband cuy sumpah yang sekarang tuh. Kimura Keito sendiri sudah membintangi 2 drama, 12 acara TV, dan untuk movie sendiri ini adalah movie pertamanya si Keito ini. Tapi menurut gua kayaknya dia nggak akan terlalu disorot ya, mengingat ini kan adalah film High and Low, bukan film Crow Zero. Yang jelas pasti konfliknya itu fokus ke SMA Oya, bukan Suzuran lagi gitu. Berikutnya karakter yang ada di samping si Kamui yang bernama Mashi atau biasa disebut Mercy, antara dua itulah ya. Gimana kalian nyebutnya aja. Sosok Mashi ini sepertinya jadi tokoh penting di film ketiganya nanti, sekaligus penutup saga kolaborasi Crows. Karena kalau kita lihat-lihat nih ya, sepertinya dia itu kayaknya cukup dekat ya dengan sosok Lao. Makanya di sini sosok Mashi ini kayaknya yang akan bertemu dengan Fujio secara 4 mata untuk membahas persoalan ini. Kayaknya sih emang si Fujio ini nggak hanya minta bantuan deh ya. Soalnya kalau kita pikir-pikir, ngapain ya Fujio itu kan orangnya nyantai gitu ya. Masa datang-datang minta bantuan tapi nggak hajar bocah Suzuran? Kayak terlalu sosokan aja gitu. Jadi sepertinya ada maksud lain yang bisa diutarakan oleh Fujio ketika Fujio ini datang gitu. Untuk karakter Mashi sendiri sepertinya akan di-build up kalem gitu ya, mirip-mirip kayak Todoroki gitu mungkin. Mashi sendiri diperankan oleh aktor bernama Tokito Yuki. Ini beneran aktor cuy, bukan boyband nih kalau yang ini. Nah, Tokito Yuki ini bermain di 9 drama Jepang, 3 special event, dan 1 TV show. Nah, ini High and Low ini adalah film pertamanya juga, sama kayak Keito tadi gitu. Cuman bedanya dia ini pure aktor. Orang berikutnya adalah Binzo. Binzo ini adalah pria yang berada dekat dengan Fujio saat dia nge-solo Suzuran. Di situ Binzo sempat terlihat kayak loncat gitu ya kalau nggak salah. Sosok Binzo ini sepertinya digambarkan jadi salah satu anggota termuda ya mungkin di antara petinggi Suzuran yang lain. Karena dia diperankan oleh Itagaki Mizuki.
Doi sekarang itu umurnya kayak masih 21 atau 22 tahun gitu lah ya. Tapi udah ada di 34 drama gitu, 20 film, 4 special event sama 5 TV show. Jadi tuh dia udah lumayan terkenal lah. Dia juga salah satu anggota boy band bernama Milk. Anjing nih boy band kabeh kieu nah sih. Tokoh berikutnya bernama Seta Kansuke atau Seta Katsuke ya antara itulah ya. Yang dimana dia bakalan jadi anggota muda juga sama kayak Binzo karena umurnya ya masih antara 22 sampai 21 ya kisaran segitulah ya aktornya. Dia juga baru main 2 film, 1 drama dan 2 TV show. Dia diperankan oleh Yuri Takahashi yang merupakan supporting dancer dari grup LDH sekaligus jadi leader boy band bernama Zero Planet. Aduh anjing boy band deh. Kemudian karakter berikutnya ada Yamaguchi Magoroku. Sosok Magoroku ini jadi salah satu pengikut atau bodyguardnya si Lao. Jadi Lao nih kayaknya bakal bareng terus nih sama Magoroku dan Masi cuy. Mirip-mirip kayak Todoroki sama Shuji dan Shibaman mungkin ya. Sosok Magoroku udah diperlihatkan di trailer ataupun di TV spot di mana Magoroku sempat berhadapan dengan Fujio. Adegannya tuh mirip-mirip kayak Todoroki nendang Fujio dulu ya. Di TV spotnya juga diliatin kalau dia emang serangan andalannya itu mirip kayak Todoroki, yaitu tendangan. Sosok Magoroku ini diperankan oleh Yagi Yusei yang lagi-lagi diperankan oleh J-pop grup Fantastics dari Exile Tribe. Dia sudah main di 4 drama, 2 movie, dan 12 TV show. Yang terakhir itu adalah Lao lah ya, seperti yang kita tahu ya. Dia itu ujung tombak dari 5 petinggi yang lainnya gitu ya. Karena dia sepertinya akan jadi orang yang paling kuat gitu ya personal brandingnya. Dari mereka berenam tentunya. Apalagi sosok ini masih misterius latar belakangnya. Apakah ada hubungannya dengan para petinggi Suzuran yang sebelumnya atau tidak. Apalagi kan si Lao ini dari segi fisik udah gede parah gitu kan, tinggi gitu kayak Rindaman. Nah siapa tahu bakal ada cameo ke arah sana mungkin seperti itu karena kan setahu gue ya terakhir kita ngelihat Housen sama Suzuran itu kan mereka berdua perang gitu ya maksud gue ya kan yang terakhir kita lihat itu kan di Crow Zero 2 itu. Nah kita nggak usah ngelirik ke arah komik dulu karena kan ini live action. Nah menurut gue kayaknya bakal ada singgungan ke arah sana ya kalau misalkan Housen ketemu sama Suzuran, apakah nanti mereka akan saling cekcok lagi apa gimana kita nggak tahu. Oke, sekarang kita masuk ke breakdown detail bocoran yang sempat tersebar di Facebook, Twitter, ataupun di Instagram. Gue kasih tag spoiler ya karena ini udah fix dan menurut gue pribadi kayaknya emang bukan editan sini, asli cuy, fix real. Nih fotonya nih kayak gini. Jadi pada foto itu memperlihatkan sosok Ryo Suzaki yang dimana sedang duel gitu dengan Fujio Hanaoka. Udah jelas lah ya di sini Fujio itu benci banget lah sama Ryo gitu karena Ryo itu sudah menghajar Tsukasa hingga babak belur. Udah gitu diculik gitu kan. Namun kalau kita perhatikan di belakang Ryo ini ada jakam-jakamnya Suzuran yang sedang menonton mereka berduel. Di situ udah jelas banget cuy kalau ada Lao karena ada logo Suzuran di dadanya gitu warna kuning cuy. Kalau dilihat-lihat ternyata jaketnya Lao tuh mirip kayak Sachio ya. Template-nya gitu. Bedanya kan kalau Sachio hitam putih ya nggak sih. Kalau si Lao ini hitam kuning cuy. Jadi kayak template penempatan logonya tuh kayak sama persis gitu cuy. Nggak tahu kenapa nih ya. Mungkin itu emang di brandingnya kayak gitu kali ya. Jadi sekolah-sekolah legendnya tuh alma maternya kayak gitu. Nah, di sini akhirnya terkonfirmasi teori kita 4 hari lalu tentang Suzuran yang bakal datang karena ada sekelompok orang yang baru banget datang ketika perang udah dimulai dan itu dia tuh nendang pagar gitu cuy. Berarti kan adegan itu kemungkinan besarnya ya adegannya Suzuran gitu. Kalau kita lihat yang turun tangan cuma 6 jakamnya doang cuy. Kroco-kroco Suzurannya nggak ikut. Setahu gua kroconya Suzuran itu justru kuat-kuat ya. Setahu gue sih gitu ya. Wong Genji aja kalau nggak salah pernah disayurin karena sama murid-murid Suzuran. Jadi bisa dibilang 100 murid Suzuran itu sebenarnya udah jauh lebih OP dari 3 aliansi sekolah bergabung gitu maksud gue tuh. Karena emang sekuat itu cuy Suzuran tuh. Secara nggak langsung ini jadi konfirmasi juga kalau Suzuran masih memegang peraturan kalau nggak disenggol ya nggak join gitu. Nah kayaknya ini tuh 6 jakam ini datang karena emang salah satunya ada yang disenggol sih. Makanya si Lao dan yang
lainnya itu turun tangan buat ngasih paham si Kohei Amagai biar jangan macam-macam sama Suzuran gitu. Kayaknya film ketiganya ini bakal jauh lebih epic gak sih? Kayak maksud gue, nih sekolah bertiga nih bakal bentuk kayak The Trinity gitu cuy. Jadi original tree-nya itu Suzuran, Hosen, Oya. Baru dah tuh kroco-kroconya kayak Senomon, Kamasaka, Ebara itu ikut nyatu juga. Lawannya si itu yang udah jadi Yakuza. Anjir, pecah percaya sama gue. Film ketiga sampai penjahatnya si Genjoy gitu udah dewasa terus jadi Yakuza gitu kan sekarang. Wah, mantep banget. Apalagi kan setahu gue template kayak gitu High and Low sebelumnya juga kayak begitu ya, End of Sky. Awal-awal perang gitu kan sesama gangster sampai akhirnya villain utamanya muncul yaitu Kuryu gitu kan. Kuryunya turun tangan. Nah kalau menurut gue ini Kohei Amagai ini kan anak Yakuza nih. Kita nggak tahu nih Yakuza yang dinaungin oleh Kohei Amagai ini Yakuza siapa. Kalau tahu-tahu ternyata Yakuzanya itu berhubungan dengan bokapnya Genjoy gitu kan. Aduh, ini seru banget nih. Wah gila, nggak kebayang itu nanti film ketiganya bakal sepecah apa sih anjir kalau lawan Yakuza. Sekarang kita masuk ke segmen bacol yang biasanya bacol itu kan ada di Marvel gitu ya, bahasan Marvel. Sekarang bacol ada di sini juga karena ini hype-nya udah makin berasa cuy, udah makin menggebu-gebu gitu kan. Apalagi kalau nggak salah bakal ada musik video ya, cuman gue nggak tahu rilisnya kapan, tapi katanya sih bakal ada musik video, cuman kita nggak tahu rilisnya kapan dan itu katanya banyak spoilernya, cuman nggak tahu. Balik lagi gue nggak tahu, pokoknya saat gue record ini musik videonya belum rilis sih, cuman nggak tahu. Oke, bacol ini sebenarnya singkatannya dari bacain komentar lu. Nah kita bakal bacain komentar yang ada di komunitas postingannya gitu. Dari EN, terlalu ganteng mending main sinetron romance aja bang. Oh iya bener. Ya gue setuju sih bener. Soalnya kayak apa ya? Ya gue nggak tahu ya apakah ini mungkin eranya udah era K-pop, dance dan lain sebagainya yang isinya cuman apa namanya cowok karet gitu. Iya nggak sih, maksud gue kayak aduh kenapa sih harus ada bumbu itu gitu loh. Kira gue tuh apa ya, Lao sama kroco-kroconya dah sama kiri-kirannya gitu dah itu aktor semua dah gitu. Maksud gue kalau menurut gue kayaknya gue lebih setuju kayak gitu sih ketimbang Lao-nya aja yang aktor dan sekaligus petarung MMA tapi kiri kanannya ternyata ini yang cuy J-pop. Jadi kayak aduh kayak gimana gitu, maksud gue agak terlalu dipaksakan gitu lah ya sama pihak LDH. Dan menurut gue kayaknya takutnya ya berpengaruh sama kualitas dari koreografinya ya, karena lu tahu sendiri lah ya High and Low kalau dibandingin sama Crow Zero secara koreografi lah, secara pukul-pukulan dulu deh, kalau menurut gue lebih sangar Crow Zero sih. Apalagi kalau menurut gue ya yang gue lihat ya perbandingan High and Low dengan Crow Zero menurut gue itu jauh banget. Kalau High and Low menurut gue itu bisa masuk PG-13 malah, karena pukul-pukulannya tuh ada beberapa yang emang agak kurang realistis gitu. Sedangkan kalau Crow Zero gitu kan anjing sampai mandi darah si Genji cuy. Dari ZV Her 019 tuh kan bener kan, ada yang komen pokoknya gelutnya jangan kaku aja. Iya, High and Low itu nih ya menurut gua kenapa orang banyak banget yang ngefans sama Murayama, karena Murayama itu kan pertama aktor, terus Todoroki juga aktor, makanya mereka berdua banyak kan fansnya. Karena mereka berdua itu kalau berantem koreografinya cakep, koreografinya tuh benar-benar kelihatan real dan ya berantem tuh kayak gitu loh. Sedangkan kalau yang lainnya gitu ya, yang boyband lainnya ini tuh kalau berantem benar-benar koreografi yang kayak kelihatan di setting gitu. Dari Nocturnal ini mau jadi model apa mau berantem? Iya bener. Iya. Kenapa ya terlalu stylish gitu anjing? Kenapa ya? Gue kangen sama si siapa yang botak cabul itu, gue lupa di Suzuran anjir. Ada dah orangnya botak cabul, codet semua mukanya anjir. Itu dia nyalinya bro. Nyalinya wah kuat banget cuy itu orang. Gila berani banget dah tuh orang. Apalagi di Crow Zero 2 tuh kalau gak salah dia sempet gelut kan ya. Dia sempet duel sama ketua Hosennya anjir. Itu gila. Keren sih sumpah. Mukanya tuh sangarnya tuh dapet gitu loh. Codet di mana-mana gitu kan, ngerokok mulu. Sekarang ngerokok aja gak pernah diliatin anjir. Dari Andi Habo, menurutku kurang greget kalau rambutnya pendek. Oh iya si Lao ya. Lao iya. Rambutnya harusnya gondrong cuy.
gondrong terus dibikin kayak Genji. Buktinya Ryo Suzaki aja bisa kok dibikin kayak mirip-mirip looks Genji gitu. Kenapa sih siapa yang namanya si Lao ini nggak dibikin kayak gitu ya? Maksudnya kan kayak tinggi gede gitu kan, terus kumisan gitu, misalkan kumisannya kumisan tipis kayak Serizawa, gondrong gitu kan rambutnya, atau nggak dibikin mulet gondrong gitu. Wah itu baru cuy, kerasa gitu atmosfer gangsternya tuh kerasa gitu. Kalau misalkan kayak soft boy kayak gini tuh kayak anjir. Cuman kita nggak tahu ya, balik lagi kita jangan nilai dari penampilan karena Todoroki aja tampilannya kan culun dia. Cuman ya gimana ya, karena Suzuran ini brandingannya harusnya mukanya berandal gitu. Jadi kayak kurang pas aja gitu Lau mukanya kayak begini gitu di settingnya. Ini bukan masalah aktornya ya yang memerankan, ini masalah desainnya, desain karakternya. Dari Muhammad Azizir, katanya yang rambutnya gimbal keponakannya Makise. Oh si ini, aduh lupa tadi. Yang loncat ya bukan? Yang loncat bukan sih? Yang loncat ya? Yang keponakannya Makise. Oh iya. Oh iya gue inget ya, Makise punya keponakan di Cross Zero 2 apa Cross Zero Explode ya? Gue lupa. Gue sempet nonton sih kemarin Cross Explode, cuman ya nggak terlalu nyari detail-detail sih sebenarnya, cuma lebih ke arah nikmatin dan ternyata nggak bisa dinikmatin anjing filmnya. So far so good, cuman kurang ngudut. Aduh mantep sih Ucup, mantep loh. Iya emang harusnya tuh ada ngudutnya cuy, sumpah harus. Sebenarnya tuh harus ada ngudutnya cuy, asli. Karena gimana ya? Itu ciri khasnya Suzuran gitu. Masa gak ada yang ngudut? Aneh. Malah ada yang maskeran kayak wibu anjir. Aduh kayak gimana ya maksud gue tuh. Aduh. High and Low tuh terlalu family friendly kayaknya ya. Terlalu apa ya, berusaha untuk jadi PG-13 gitu loh. Lu bayangin deh, narkobanya aja itu kan Red Room ya. Red Room itu kan fiksi cuy. Maksud gue dia gak apa ya, ngasih kejelasan gitu. Narkoboy Red Room ini tuh jenis apa, ekstasi kah atau apakah, atau ganja kah mungkin, ya gak sih? Kayak maksud gue, kenapa lu harus bikin jenis narkoba yang fiksi gitu? Berarti kan ini kan emang sengaja gitu biar terjalinnya tuh ya PG-13 gitu maksud gue. Jadi kayak agak-agak gimana gitu, kayak terlalu berusaha untuk dibikin family friendly gitu. Tapi padahal ini kalau filmnya brutal jauh lebih laku. Oke, itu adalah komen-komen kalian dari segmen bacol yang biasanya gue ambil dari postingan komunitas. Nah kemarin emang gue bikin postingan komunitas Joy gitu. Nah buat kalian yang memang pengen ikutan juga nih segmen bacol ya, kalian komentarnya di postingan komunitas cuy, jangan di komen YouTube. Kadang juga gue ngambil dari komen YouTube sih, cuman nggak banyak lah, lebih sering di postingan komunitas sebenarnya. Dan lagi-lagi nih ya, menurut gua High and Low harus jadi lebih brutal gitu. Dan menurut gua kayak kalau misalkan High and Low nggak brutal tuh kayak agak kurang gitu cuy. Apalagi ini udah bawa-bawa Crow Zero gitu kan, anjir. Crow Zero kayak berasa di nerf gitu loh karakternya. Apalagi Suzuran ini kita nggak tahu ya by the way. Suzuran kayak gimana gitu penampilannya, cuman lagi-lagi menurut gue kayaknya gue gak mau berekspektasi tinggi sih kalau soal kekuatan yang akan digambarkan oleh pihak LDH ke Suzuran ini. Karena kayaknya Suzuran ini kan emang bukan karakter utama gitu ya. Jadi wajar kalau misalkan dia gak dapat porsi yang besar atau mungkin gak dapat porsi yang cukup memorable. Jadi ya agak gimana gitu. Padahal ini tuh ladang duitnya tuh Suzuran gitu. Kalau lu kasih $1 billion scene ke Suzuran, waduh ini mantep cuy. Kayak lu bayangin aja Avengers Infinity War itu kan yang karakter yang disorot banget itu kan Thanos sama Iron Man kan. Nah tapi $1 billion scene-nya ada di Thor. Itu kan kayak maksud gue, wah ini tuh yang apa ya, bisa dibilang sangat diekspektasikan oleh para penonton sebenarnya. Nah harusnya tuh kayak gitu. Cuman kita nggak tahu nih. Semoga aja nanti ada adegan Suzuran yang emang bikin kita jadi cukup teringat-ingat gitu lah sama karakter Suzuran ini. Cuman kalau dari penampilan jujur gue lebih suka Suzuran yang versi Genji atau kan zamannya Kaburagi Kazeo lah, itu menurut gue masih oke tuh karena ada ngerokok-ngerokoknya. Cuman kalau yang ini anjir, ini family friendly semua cuy, sama satu orang tuh wibu. Oke mungkin segitu aja ya segmen bacol kita sekaligus breakdown tipis-tipis menjelang musik video kalau nggak salah yang bakal rilis. Kalau nggak salah nama
OST-nya The Power ya, cuman gue nggak tahu apakah bener bakal ada musik videonya atau enggak. Gue cuman dengar desas-desusnya itu pun dari Twitter ya, kita nggak tahu lah ya. Mungkin segitu dulu video gue kali ini. Gue Cliponex pamit undur diri, jangan lupa subscribe dan jangan skip iklannya biar gue bisa beli kopi. Gue Cliponex pamit undur diri and I'll come see you next time.